Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam video naratif terinspirasi dari buku almarhum Pak Umay. Menikahlah jangan seperti Rasulullah, tapi menikahlah seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Part 2. Panduan pernikahan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Video naratif sebelumnya tentang pernikahan Rasulullah dengan khususiyahnya. Video naratif ini tentang pernikahan umatnya sesuai petunjuk dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batasan nikah. Pernikahan bahasa Arabnya nikah dan perkawinan bahasa Arabnya jawaj. Jawaj bisa digunakan untuk konteks manusia maupun tumbuhan dan binatang. Nikah adalah akad, ikatan yang menghalalkan dua pihak yang sebelumnya terlarang atau haram. Makhluk diciptakan berpasang-pasangan pada dasarnya. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Tujuan pernikahan bagi umat Rasulullah mendapatkan ketentraman, cinta kasih, dan kasih sayang antar mereka. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 1. Untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Pelaku maksiat atau berzina diancam siksa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. 2. Untuk memenuhi kebutuhan materi. Pernikahan adalah salah satu jalan memperoleh kelapangan rezeki. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. 3. Untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Pergaulilah dengan cara yang baik. Mungkin kamu membenci sesuatu, padahal banyak kebaikan padanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Rasulullah SAW bersabda, tidak memuliakan istri kecuali pertanda dia seorang mulia, dan tidak merendahkan istri melainkan sebagai bukti dia orang tercela. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 4. Untuk melanjutkan keturunan dan generasi. Menikah jalan halal memperoleh nikmat berupa anak keturunan dan rizki yang baik. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. 5. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan pahala. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga jauh lebih utama daripada orang yang belum menikah. Jika suami menatap istrinya dengan mesra dan istrinya membalas serupa, lalu suami memegang istri dan istrinya membalas serupa, dan terjadi apa yang mereka hajatkan, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sabda Rasulullah yang lain adalah, apabila kamu menikah berarti mendapatkan separuh agama, maka bertakwalah pada Allah untuk separuhnya lagi. Perintahlah keluargamu sholat dan banyak-banyak bersabarlah atasnya. Al-Quran Surat Toha ayat 132. Ketentuan pokok pernikahan dan anjurannya. Hidup berpasangan merupakan fitrah, maka harus diatur oleh penciptanya. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. 1. Dasar pertimbangan dalam pemilihan pasangan. Parameter ketakwaan menjadi parameter paling mendasar di antara parameter-parameter yang lainnya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jika ada orang yang datang meminang pada kalian, orang yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Perhatikanlah yang mempunyai agama yang bagus, maka tanganmu akan selamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikahi perempuan karena harta bendanya, maka Allah akan menambah kefakiran padanya. Barang siapa yang menikahi perempuan hanya karena keturunannya, maka Allah akan menambah keinginannya. Barang siapa yang menikahi perempuan agar bisa menjaga pandangan matanya dan untuk memelihara kemaluannya atau untuk menyambung silaturahim, maka Allah akan memberkati perempuan itu untuknya dan akan memberkati dirinya untuk perempuan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jangan menikahi wanita hanya karena kecantikannya, sebab bisa jadi yang demikian itu justru akan membuatnya berani menentang. Jangan menikahi perempuan hanya karena hartanya, sebab bisa jadi hartanya itu akan membuatnya berlebihan dan melampaui batas. Akan tetapi, nikahilah perempuan yang mempunyai agama yang kuat dan berasal dari masyarakat yang terhormat dan mempunyai agama yang baik. Karena seorang budak yang sumbing akan tetapi baik agamanya masih lebih baik. Riwayat Abdullah bin Humaid. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan berpotensi banyak anak,
karena kelak di hari kiamat saya akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. 2. Pernikahan terlarang. A. Karena nasab atau keturunan seperti bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, saudara baik sekandung, sebapak, atau seibu. B. Karena rodho'ah, hubungan susuan. C. Karena perkawinan seperti mertua dan menantu. D. Karena perkawinan yang lain, poliandri, menikahi perempuan dalam status istri yang lain atau masih dalam iddah. E. Poligami antar dua saudara. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-24. F. Menikah dengan orang kafir hingga ia beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. G. Menikah dengan pelacur hingga ia bertaubat. Mayoritas ulama mengharamkan karena mengkhianati maqasid asy-syar'iyyah, tujuan persyariatan nikah. Al-Quran Surat An-Nur ayat 3. H. Nikah mut'ah atau nikah dengan akad dalam jangka waktu tertentu atau nikah kontrak pernah dibolehkan saat penaklukan Mekah. Setelah itu Rasulullah mengharamkannya. I. Nikah tahlil. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat muhalil, orang yang diupah untuk menikah dengan istri orang pertama sebagai syarat agar ia bisa menikah lagi dengan istrinya, dan juga muhalalahu, pihak yang memberi upah. J. Nikah sigor. Menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan seseorang yang lain dengan syarat orang tersebut juga menikahkan dengan anaknya atau orang yang berada dalam kekuasaan perwaliannya tanpa ada mahar antara keduanya. Jika pernikahan tidak sah, maka hubungan biologisnya jadi jinnah. Jika melahirkan anaknya tidak sah. Jika anak perempuan hilang hubungan perwalian dalam mazhab Syafi'i, status anak suci, tak berdosa. Yang berdosa ibu bapaknya. Jika mati tidak ada hubungan waris antara keduanya. Dan dampak hukum lainnya. 3. Rukun nikah. A. Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi. Dan E. Aqd atau ijab qabul. Ijab adalah penyerahan anak perempuan dari walinya kepada calon suami, sedangkan qabul adalah penerimaan dari calon suami. Redaksi asli ijab qabul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku nikahkan engkau pada anak kandungku sesuai perintah Allah, digenggam dengan baik atau dilepas dengan baik pula dengan mahar mas kawin sekian tunai. 4. Anjuran dan hikmah nikah. Menikahlah. Jika keadaan mereka semula miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dari anugerahnya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam perjalanan, sahabat bertanya, harta apakah yang paling baik agar kami mendapatkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lisan yang selalu zikir, hati yang selalu syukur, dan istri beriman yang menolong imannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi seseorang mukmin sesudah takwa kepada Allah Azza wa Jalla melebihi kebaikan istri yang solehah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah lain dari pernikahan adalah pernikahan kita bisa meningkatkan spiritualitas dan kekuatan mental serta psikologis kita. Spiritualitas dicapai setelah menghayati bagaimana Islam melalui Rasulnya mensyariatkan pernikahan, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta, bahwa hanya Dia yang tunggal, tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Berbeda dengan makhluknya yang berwatak dasar, berpasangan, saling bergantung dengan pasangannya. Seperti itulah syariat pernikahan bagi umat Rasulullah SAW yang disepakati para ulama. Jika menyimpang menyamai Rasulullah dan melebihi ketentuan mengatasnamakan ikut sunnah Rasulullah, disadari atau tidak mengandung penuh syariat, na'udzubillahi min dzalik. Kapasitas kita sebagai umat sangat berbeda dengan keistimewaan pernikahan Rasulullah yang merupakan hak eksklusif beliau. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.